dan saya sendiri adalah Satya. Kami akan memulai presentasi ilmiah kami dengan bab yang pertama, pendahuluan. Menjelaskan bab pertama, pendahuluan. Bab pertama pendahuluan ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Saya akan mulai dari latar belakang masalah. Saya yakin sebagian besar orang yang ada di sini menyukai es krim. Es krim merupakan makanan penutup yang disukai setiap orang, baik anak-anak maupun orang dewasa. Rasa dingin dari es krim membuat semua orang ingin mencicipinya dan menikmati kesegaran dari es krim tersebut. Es krim sudah dikenal sejak 200 sebelum Masehi. Dulu, es krim berasal dari es pegunungan yang dicampur dengan buah-buahan. Es krim merupakan makanan yang unik. Es krim memiliki tekstur yang khas dan dapat mencair pada suhu tertentu. Titik leleh setiap es krim berbeda, tergantung pada stabilitas dan bahan padatan yang dikandung pada es krim tersebut. Pada makalah ini, kami akan membahas faktor yang mempengaruhi titik leleh suatu es krim, serta faktor yang mempengaruhi tekstur es krim tersebut. Setiap es krim akan memiliki titik leleh dan tekstur yang berbeda. Kami akan membandingkan 3 sampel. Yang pertama, es krim biasa, es krim gelato, dan es krim pedofil. Bagian kedua, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Rumusan masalah saya bagi ke dalam 3 pertanyaan. Yang pertama, kami akan menjelaskan rumusan masalah. Bagaimana komposisi dan cara pembuatan pada es krim biasa, gelato, dan pedofil. Yang kedua, apa sajakah faktor yang mempengaruhi titik leleh suatu es krim? Dan yang ketiga, apa sajakah faktor yang mempengaruhi tekstur es krim? Berdasarkan rumusan masalah ini, kami membuat tujuan masalah. Tujuan penelitian, yang pertama, menjelaskan komposisi dan cara pembuatan es krim biasa, gelato, dan pedofil. Yang kedua, menganalisis faktor yang mempengaruhi titik leleh dan suatu es krim. Dan yang ketiga, menganalisis faktor yang mempengaruhi tekstur es krim tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan membahas mengenai es krim. Es krim pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Semua orang pernah mengenal dan mungkin pernah memakannya. Es krim adalah sebuah makanan yang berupa busa atau gas yang terdispersi dalam cairan dan diawetkan dengan proses pendinginan. Es krim terbuat dari lemak susu, udara, kristal, es, air dan air melarutkan gula, garam, dan protein. Di Amerika Serikat, es krim mendapatkan definisi legal yang tercantum dalam CFR 2003B. Salah satunya membahas tentang komposisi minimal dari es krim, yaitu 10% lemak susu dan padatan sebesar 192 gram. Es krim adalah frozen dessert atau makanan penutup beku yang memiliki kandungan lemak tertinggi. Es krim ada berbagai variasi, misalkan Neapolitan yang memiliki 2-4 rasa. Lalu ada juga frozen custard yang mengandung 1,4% kuning telur dan disebut juga es krim Prancis. Lalu ada juga es krim non lemak. Es krim non lemak itu adalah es krim yang mengandung tidak lebih dari 0,5 gram lemak total setiap takaran saja. Lalu saya akan membahas tentang pembuatan es krim pada industri. Pembuatan es krim pada industri yang pertama adalah pencampuran. Semua bahan dicampur dalam sebuah mesin yang bernama mixpack. Lalu dilanjutkan ke tahap pasteurisasi. Pasteurisasi bertujuan untuk menonaktifkan patogen yang terdapat dalam susu. Pasteurisasi adalah pemanasan susu pada suhu 79,4 derajat Celcius selama 25 detik. Tahap pasteurisasi yang paling terkenal disebut HTS
mengecilkan partikel susu dengan tujuan untuk meningkatkan kekentalan dan stabilitas. Faktor yang mempengaruhi homogenisasi adalah tekanan, temperatur, ukuran lubang, dan desain. Lalu berikutnya adalah tahap pendinginan. Tahap pendinginan, campuran didinginkan secepatnya pada suhu kurang dari 7,3 derajat Celcius dengan tujuan untuk mencegah tumbuhnya mikroba. Lanjutkan dengan pemberian rasa dan pewarnaan. Lalu dilanjutkan lagi dengan tahap pembekuan. Pembekuan es krim didinginkan pada suhu di bawah 0 derajat Celcius dengan tujuan untuk memformasi two-fold struktur busa pada es krim. Tahap pengepakan. Tahap pengepakan bertujuan untuk memberikan identitas, integrasi, dan keamanan pada produk. Tahap pengerasan, es krim didinginkan lagi pada suhu minus 30 derajat Celcius sampai minus 35 derajat Celcius. Setelah dikeraskan, es krim disimpan beku agar tahan pada saat didistribusi ke toko-toko. Lalu saya akan membahas pembuatan es krim gelato. Es krim gelato berkomposisi gula, susu, krim, kuning telur, perisa, dan air. Lalu cara pembuatannya, kocok telur dan gula hingga mengembang. Lalu masukkan susu dan krim. Rebus hingga mendidih sambil dikocok agar tidak mengental. Diamkan es krim hingga mencapai suhu ruangan sambil dikocok perlahan. Es krim didinginkan di dalam suhu selama 1 jam. Lalu dikocok dengan menggunakan mixer dan masukkan freezer. Proses tersebut diulang sebanyak 4 kali. Lalu saya akan membahas cara pembuatan es krim biasa. Komposisinya adalah susu, krim, mentega, gula, penstabil, pengemulsi, dan air. Cara pembuatan es krim biasa, campurkan susu, krim, dan air, lalu dikocok hingga rata. Kemudian es krim dipanaskan hingga mengental dan didinginkan sambil dikocok agar tidak terjadi penggumpalan. Adonan didiamkan dalam kulkas selama 3-4 jam. Lalu adonan dikocok menggunakan mixer dan dimasukkan kuning telur yang telah dikocok hingga kental dibubuhkan dalam freezer. Bab yang ketiga, metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini dilakukan di bidang kimia makanan dan makanan itu sendiri. Tempat dan waktu penelitian kami memilih di Apartemen Atria, Karawaci, Sabtu 2 November 2013. Jenis dan rancangan penelitian ini berjenis true experimental dengan perlakuan beberapa jenis es krim yang dilelehkan pada waktu bersamaan. Saat ini saya akan menjelaskan alat dan bahan. Bahannya tentu saja 1 buah es krim
Seharusnya dikocok lebih lama hingga teksturnya menjadi lebih kental dan berbusa. Selain itu, bahan padatan yang terlalu banyak dimasukkan ke dalam es krim tersebut akan membuat es krim menjadi berat dan tidak bisa lembut seperti seharusnya. Lalu ada konsentrasi emulsi yang terlalu sedikit. Itu akan membuat air dan komponen-komponen dalam es krim yang tak bisa menyatu akan berpisah karena pengemulsi berfungsi sebagai penyatu dari komponen-komponen es krim yang tidak dapat menyatu secara natural. Lalu tekstur es krim berpengaruh pada ukuran kristal es dan globula lemak. Selain itu juga gelembung udara dan kristal laktosa. Karena jika ada gelembung udara yang masuk ke dalam es krim akan membuat tekstur es krim yang terlalu ringan sehingga terlalu mudah cair. Lalu jika ada kristal laktosa yang terlalu besar akan membuat es krim menjadi terlalu sandy, jadi berpasir. Lalu jika terlalu banyak globula lemak akan menyebabkan es krim menjadi creamy dan terlalu keras. Lalu cara mengolah kristal laktosa akan mempengaruhi teksturnya karena jika kristal laktosa tersebut dikocok terlalu lama dapat membuat es krim tersebut teksturnya menjadi tidak terlalu lembut. Kesimpulan yang kami dapat simpulkan dari percobaan ini adalah bahwa es krim gelato adalah es krim yang paling cepat mencair dan es krim pedopop adalah es krim yang paling sulit mencair. Hal ini dikarenakan oleh satu, konsentrasi stabil dan pengemulsi yang berbeda. Kedua, bahan yang dimasukkan ke dalam es krim. Ketiga, suhu saat es krim didinginkan. Dan keempat, suhu setelah es krim dicairkan di tempatnya. Saran yang dapat memberikan adalah sebaiknya es krim yang digunakan adalah es krim homemade sehingga bahan dan tekstur yang diinginkan dapat lebih spesifik. Lalu penggunaan alat ukur volume yang lebih terjamin dan lebih analitik. Lalu keaktifan dan ketelitian peserta dalam meneliti es krim tersebut. Sekian presentasi dari kami. Nama saya Diana. Saya mau bertanya, apa alasan pasteurisasi HTST menjadi pilihan pasteurisasi utama? Baiklah, pertanyaan dari saudara Diana akan dijawab oleh saya. Pasteurisasi HTST sebagai menurut pengertiannya adalah high temperature short time dengan 79,4 derajat Celcius selama 25 detik. Ini membuktikan dengan waktu yang sangat singkat dapat menghasilkan sesuatu yang efektif dan efisien. Karena itulah pasteurisasi HTST lebih dipilih oleh setiap orang dalam membuat es krim. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Nama saya Shelly. Saya mau tanya, apa pengaruh whipped cream terhadap es krim? Ya, pertanyaan Shelly akan menjawab ya. Nah, pengaruh whipped cream ini adalah saat whipped cream dikocok ada lemak susu yang menggumpal dan menjadi mengeras, koagulasi, dan itu membuat tekstur es krim menjadi lebih sedikit padat tapi tidak mudah mencair. Apakah sudah menjawabnya? Sudah. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Ya. Ya, nama saya Erik. Tadi ada beberapa jenis es krim. Ada satu yang membuat saya tuh sebenarnya penasaran. Sebenarnya es krim Bombay itu apa ya? Saya akan menjawab pertanyaan Erik. Es krim Bombay itu adalah es krim dekoratif dengan 2 rasa atau lebih dan dilapisi foam. Maaf karena saya tidak menampilkan gambarnya di sini.